Pertama, ciri anak cerdas itu cenderung ceroboh. Cerobohnya luar biasa. Ngertos ceroboh? Ceroboh, keset, bindablek. Jadi kalau dikasih kamar sendiri, kamarnya itu kayak kapal pecah, sing reget, sing kotor dari sisi. Tapi otaknya bermain. Itu cenderung ceroboh. Nek ono ibu-ibu keluar itu cantik banget, sampai di rumah kayak kapal pecah. Wih, cerdas apa keset? Apa bu? Oh keset. Katanya nggak punya waktu pak. Lah kenapa? Banyak pegang HP. Oh alah. Nek ini ya no. Modelnya ya Allah. Ini harus hati-hati. Jangan sampai bangga ketika anak usia sak meniki YouTubean iso. Di Kecamatan Delimo, anak 3 tahun dia sering YouTube pansing didelok. Jadi dampak positif. Ini ya negatif wong tuane terus judek. Dia mampu bisa dialek bahasa Inggris. Jadi dia yang setel itu nyanyian bahasa Inggris dan komunikasi bahasa Inggris. Anak itu 3 tahun komunikasi lancar bahasa Inggris. Cah beliau bukti. Sebenarnya Abel, laki-laki. Nah, setelah itu kebingungan ini gimana caranya Pak agar supaya anak itu bisa bahasa Indonesia. Ya diterapi bu. Akhirnya saya beri di klinik Bina Potensi, karena Bina Potensi ada klinik, saya terapi. Alhamdulillah saya terapi, anak sudah bisa komunikasi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tadinya, tapi masih nyanyinya tetap bahasa Inggris nyanyinya. Ya ibunya lah, saya kan nggak tahu itu Pak. Sidik-sidik tok tapi ramudeng. Ini hati-hati nanti kalau ada yang seperti ini. Ciri cerdas yang kedua, anak cerdas yang kedua itu mumpung bocah pakai asik, mudah-mudahan ya benar. Ciri cerdas yang kedua itu memiliki sifat yang nakalnya luar biasa. Jadi kalau ada anak ibu kok mulai kau jalan rantai udel ya, merasa direken negatif, itu tanda-tanda anak cerdas. Itu nanti akan terhenti dia di waktu SD. Silakan ibu cek tetangga sebelah atau kiri kanan kita. Biar ya Allah nakal kau, ternyata sekarang masuk SD prestasinya luar biasa. Dan yang jadi patokan gini, ketika di TK anak ibu bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, belum tentu hebat di SD. Tapi anak yang belum bisa baca, justru di SD dia yang hebat. Anakku rasa itu kemarin malah saya ngisi di Panggang Gunung Kidul itu juga gini. Anakku tak lesku yang akhir, sekarang yang garikun dan akhir. Ternyata setelah saya cek lesnya akhir sama guru TK cara pengenalannya podo. Ada anak yang ikut akhir, anak kelas 5 setahun rampung, masih setahun setengah rampung bu. Lah di tempat saya, klinik saya, tak kasih waktu semenit iso moco wong tuane mah bingung bu. Bingung bu, kok bisa pak? Cuma 1 menit kok anak-anak sudah bisa baca, gimana itu? Bahkan cepat dia moco. Saya tuh kan nggak pernah mengenalkan abjad. Saya nggak pernah mengenalkan abjad. Saya tanya, anak umur 1 tahun itu bisa baca apa belum? Anak umur 1 tahun itu sudah bisa baca apa belum? Sudah. Kita ambil contoh. Anak mengenal mic itu, mic-nya dulu apa tulisannya dulu? Ini membaca bro. Itu ibu, itu ayah, atau papa, atau mama. Mama mana? Ngarit. Papa ngedok juga kan. Jadi ketika dia mengenal itu ayah, itu ibu, itu kakak adik, itu membaca, yang dibaca adalah bentuk orangnya dulu. Nah ibu sekarang tak kasih resepnya. Ini wis pembagian sekalian biar ibu nanti anaknya bingung. Ini pengenalan baca, bukan mengajari baca. Ibu silakan cari gambar warna-warni. Misalnya ada ini burung, ada gajah dan sebagainya. Nah seperti ini. Saya itu di bawah itu ada tulisan gajah, tapi diputus, jangan disambung. Gajah, ini rahasia aku tak ngomong gini. Tapi nek perlu warna-warni kayak gini, nanti disodorkan 10 gambar pertama opo, 10 gambar kedua opo, 10 gambar bu, sak menit anak iso moco.
Bener Bu, saya itu udah buktikan, bahkan yang ke klinik saya, ya Allah Pak, nah gini wingi lah kursus mospro, nah gini sak menit iso. Karena saya anak, kalau nanti kita menggunakan gini ejaan, gambarnya ayam jago, ibu ngasih tahu J aja G-O-G, mocone ora jago, PT, bener itu. Kelirunya di situ. Anak dikenalkan ABC, leskan lah bahasanya orang sih diles ya. Dileskan ABC, ABC-nya apa? Nulis raiso. Begitu sebaliknya, dia ABC-nya nggak apa, nulis ya malah iso. Ini sering terjadi Bu. Nah, Ibu tahu disleksia? Hah? Buka bak Google, oh disleksia. Disleksia itu adalah anak yang tidak memiliki kemampuan menghitung, membaca, dan menulis. Delok tulisan itu kuolak-kalik karena sesuai dengan kemampuan imajinasinya dia. Disleksia itu orang cerdas bukan? Cerdas. Tapi bagi orang yang nggak tahu, sedikit dilebok kena SLB lagi. Karena ini disleksia, ini saya ngomong-ngomong. Disleksia. Penemu bola lampu listrik siapa? Thomas Alva Edison itu disleksia Bu. Dia bolot Bu, tukang lupa. Leonardo da Vinci, desainer kondang, disleksia. Albert Einstein, Isaac Newton, Sakuntala Devi, itu semua disleksia. Orang-orang hebat dunia itu ternyata orang disleksia, bahkan IQ-nya di bawah 60. Jadi Bu, tidak usah khawatir nanti ketemu IQ-nya anak berapa, dia masih bisa meningkat. Tidak usah khawatir. Tapi anak tidak bisa baca, tidak usah apa-apa. Nang Indonesia anak raiso moco, anak disleksia korban, anak pintar korban dari pendidikan itu. Kemudian jadi nanti diajarkan tekniknya seperti itu. Nanti nek kurang bisa ya WA gratis Bu, nek ketemu bayar. Ya. Kemudian ciri cerdas yang ketiga, iki ngeyeli pol-pol, tenang gitu. Jadi kalau anak cerdas itu nek positifnya. Coba perhatikan, apakah ibu pernah menasehati anak yang cerdas dan ternyata anak itu dia mendengarkan setelah selesai ibunya ngomong, bukan gitu Bu, seperti ini yang benar Bu, begini jenisnya mbok nih ora gelem ngalah ya, terus kuwi mau nek dikandani rak senengane malah gentingan, kuwi cerdas. Jadi orang cerdas itu ngeyele positif. Tidak selamanya yang diungkapkan anak itu salah, dan tidak selamanya yang dikatakan anak juga benar, karena namanya juga anak perlu diberikan contoh, bukan nasihat. Paham? Anak itu tidak perlu nasihat tapi butuh contoh. Kemudian yang keempat, orang dikaitkan dengan tanganin gradil, ngeridik tangan ibu. Anak cerdas itu tangannya ngeritiknya pol-polan, itu anak cerdas. Nah, terutama di dinding, nenek ngomah dicat menunggu warat-warat, ibu ini sono-sono lagi dicat malah dorek-orek. Ini kesalahan. Kalau dia ngoret-oret, ditarik pelan-pelan, tak kasih kertasnya bagus, ngoret-oretnya di sini, itu menyelesaikan masalah. Tapi kalau nanti di sini mah tambah di ngono ibunya dipancing nah, itu tambah jengkel. Coba Bu, ini habis dilukisi orang-orang itu lihat. Nah nih coret-coretan semua ini anak-anak. Apakah ibu guru marah? Tidak. Gimana Bu? Nah, ya. Ya, di situ penyelesaian masalahnya Bu. Apa yang salah di hati anak kita? Karena dia butuh figur contoh. Yang kelima, pernah ibu melihat anak itu duduk bengong makin dhuwur meneng kanthi ngoweh? Pernah nggak lihat Bu? Bengong. Anaknya bengong. Wah, neng ngarepan bengong meneng, nggak sih didengok langit itu yang dilihat. Pernah nggak? Pernah. Terus diapain sama ibu? Dinengke wae apa digetak? Dinengke wae.
nek diketahui mesake. Karena umur 2, 3, 4, 5, 6 tahun itu belum tahu melamun, tapi adalah berimajinasi. Nengno dinteni pasti nanti akan mengungkapkan isi hatinya. Apa temuan? Itu orang cerdas, Bu. Bahkan dia akan tanya, Bu, mau tanya, kenapa di langit itu ada warna putih dan dia bergerak dari arah barat ke timur itu karena apa, Bu? Jawab piye? Kena angin. Ya karena saya 5 tahun orang cerdas kan tahu ya Ibu. Kenapa kok kena angin, Bu? Kan bener toh? Anak seperti itu toh? Kenapa kok kena angin? Ini saking kentekan jawabannya, walah le, karena ku campur tangan Gusti Allah. Sampai bisa jawabannya. Maka jawaban yang benar menginspirasi anak, membantu anak adalah bahwa bumi mengitari matahari. Kapan di atas, kapan di bawah itu diatur oleh perputaran bumi, sehingga bisa terjadi pergeseran antara yang warna putih dari barat ke timur. Meneng anak Ibu. Ini serang ngomong apa-apa. Neng nak Ibu, kenapa? Kena angin. Lah kok kena angin, Bu? Ya sembuh le. Kok antakon wae. Ini cetok-cetok ibune wis ora iso. Tuh. Nah, kemudian dari hasil tes ini juga mampu mengembangkan otak kanan dan otak kiri. Anak itu secara otomatis dilatih untuk pengembangan otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kanan otak kiri dikembangkan, kemampuan kecerdasannya akan jauh kelipatannya lebih baik dari anak yang menggunakan satu otak. Nah, sekarang saya tes ibunya. Ibu-ibunya saya tes. Ibu itu termasuk pengguna otak kanan apa otak kiri? Yuk, tangannya dibuka gini. Terus dipersatukan, Bu. Dipersatukan selek seperti ini. Diturunkan ke bawah, set seperti ini. Yang ya, saya lihat ya, Bu, saya lihat. Tunjuk saya biar saya tahu ya. Yang saya hitung berarti itu pengguna otak kanan. Yang saya hitung 1, 2, menambah 3, 4, mana Bu? Coba diulang Bu. Gini, set ora. Nah, mau piromo? 1, 2, 3, 4. Ya. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, ke 10, 10 ujung sana, 10 orang. Dari jumlah yang hadir di sini pengguna otak kanan ada 10 orang, lainnya di otak kiri. Bahkan dengan cara seperti ini bisa mengetahui tingkat kesetiaan suami. Neng ora tak sampekke kan ndak seneng neng. Wani piro? Kowe ora. Bahaya. Boleh tanya tapi tidak boleh tanya tentang kesetiaan suami. Nanti nek WA yang tidak boleh ditanyakan cuma 2. 1 tentang foto suaminya dikirim ini yo mesono sing ngirim foto bojone tenan. Pak, ini suami saya ini setia nih tenanan jebulannya. Ini suami saya Pak tak kintil di sana itu dengan wanita lain. Wah, iya kowe. Nah, kon jawab apa aku? Maaf ya Bu, pertanyaan tidak saya jawab. Yang kedua, biasanya sudah dipesankan tidak boleh bertanya tentang membahas utang piutang. Ini juga nanti pengen telu nasi takon. Ya Allah, terus dipesan kok ya tetep takon lah solusinya pripun Pak? Lah aku nek utang ra iso yo golek duit. Yang pertama kasusnya dia punya gelang katanya 10 gram. Untuk lah kuwi gadekno Bu, solusi saya ngono kuwi takon ora tak jawab ya takon terus ya. Wis kuwi gelang iki gadeke. So, terakhir apa katanya Bu? Sebetulnya saya tuh mau pinjam Pak Hasan. Lho dalah itu cukup itu ya. Jadi itu kecerdasan yang pertama, otak kanan itu ada 4 Bu. Nanti anak-anak bisa dicek. Dan anak-anak yang menggunakan otak kanan itu biasanya daya tahannya di kelas lebih kuat, lebih bagus. Emosinya lebih bertahan. Termasuk 10 orang tadi itu yo arep nesu ning sadar ini tetap tinggi.
dia masih cukup bertahan dengan emosinya. Sak galak-galake ngono kuwi ning isih sadar. Beda tak kiri, ngono anggere nesu nganti ra sadar berarti gendengmu. Satu, kecerdasan emosi. Orang yang mampu mengendalikan emosi itu menggunakan otak kanan. Yang kedua adalah SQ, spiritual quotient. SQ-nya bagus. Biasanya kalau anak nanti pakai pengguna otak kanan, hafalan seperti surat-surat tadi, nek kon ngapalke rada angel, ning nek ngrungokke luwih cepet nangkep. Iki termasuk ibu-ibu. Jadi ana wong maca dirungokke suwi ngapal dhewe. Ning nek ngapalke dhewe ngantuk boditen ra yo otak kanan ngene iki modele. Termasuk orang sholat itu kalau pengguna otak kanan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kelingan nek goreng tempe. Kuwi tempene nganti gosong ning le sholat rampung. Beda otak kiri, Allahu Akbar, tempene gosong ngono kuwi le sholat kleru. Sing dieling tempene gosong. Itu bedanya otak kanan sama kiri. Yang ketiga, kecerdasannya CQ, kreativitas quotient. 10 orang itu sebetulnya punya ide, kreatif, gagasan yang sebetulnya bisa dikembangkan dan menghasilkan cuan, menghasilkan uang. Nek gelem ngasah, syaratnya kan harus ngasah dulu. Kalau bisa ngasah ya bisa ketemu jalannya. Makanya Bu, para psikolog itu semua berangkat di Jogja. Aku psikolog kuliah neng Bantul. Dan semua pada ngetes anak-anak SMP. Aku ngetes TK sama SD. Kuantara sing podo. Akhirnya berjalannya waktu, sekarang permintaan anak SMP, anak SMA, anak SMK itu tak lakoni, akhirnya geser-geser lembaga liur. Karena Bu, satu-satunya lembaga psikologi yang benar-benar resmi diresmikan di Bangsal Kepatihan tahun 97, tanggal 21 Juli tahun 1997 di Bangsal Kepatihan, hanya Bina Potensi, yang lainnya tidak. Dan waktu itu masih Pak Dr. Andes Haji Wahyuntono waktu kepala dinas. Itu saya dulu tinggal ditunjuk sama Pak Wahyuntono, Bu, kae Bina Potensi kan penak. Lah sekarang ini wis per kabupaten, jadi harus cari sendiri-sendiri. Kecerdasan yang keempat, AQ. A itu kalau bahasa Inggris bacanya apa? AQ itu adversity quotient. Artinya kecerdasan mengatasi ketajaman kemalangan. Mungkin anaknya dites ya Bu, cek, oh sikile apa tangan jempol iki wong nang dhuwur jempol tengen. Berarti itu kecerdasannya 4. Nah, kalau CQ-nya itu bagus, biasanya anak yang cerdas itu selalu melakukan sesuatu yang berbeda. Pernah anak di sini yang pakai pecis-pecisnya direngge? Dilengge mboten? Dilengge. Dilengge mboten kayak muni ora ya. Dilengge mboten Bu? Nggih, sing bener ora dilengge. Pernahkah Ibu mirsani Pak Habibie itu pecisnya lempeng sepanjang hidupnya? Miring karena saking cerdas sih. Jadi kalau ada anak pakai pecis miring, dia tidak ingin memakai sesuatu yang sama dengan orang lain. Wah, aku pengen beda. Saya tuh sampai wawancara dengan anak Bu. Ya kan nggak mau Pak. Saya pengennya ya kayak gini, mosok dia pakai pecis ini saya dimarahin sama ibu saya. Ya aku pengennya ini, oke dong, ngono ya apa-apa, aku beda Pak. Itu orang cerdas, saya hargai. Hebat kamu Nak. Setelah saya tanya, kamu besok kalau gede mau jadi apa? Pengusaha Pak, duitnya kan banyak. Wah ini otak kanan bener Bu. Kalau tak kiri, kamu kalau besok gede mau jadi apa? Mau jadi PNS, polisi, tentara, Pak Guru, Bu Guru, Bu Dokter, kan pegawai negeri, josin swasta sopo. Bu, pisang-pisang Bu, duit cita-cita jadi apa? Psikolog ngono lho Bu, pisang-pisang. Psikolog itu Bu, lungguhe tok kuwi oleh duit. Kalau mungkin es dadi ngono kuwi, lingguhe tok oleh duit. Saya duduk manis, ada tamu datang kocel saja mau nih Bu. Sesuk arep butuh anaknya butuh Pak, butuh duit 250, sesuk konsultasi ono terus tembak 300 turah 50. Itu kan enak toh Bu. Ngono kuwi mulo sakniki jenengan dicita-citake jadi psikolog, sesuk tak latih. Ben ada generasi penerusnya saya, jangan sampai nggak ada generasi penerus. Ini anak saya yang kedua, saya minta tip bener ya, sesuk jadi psikolog bener ya, ganti berapa? Iya Pak. Terus ada kesempatan sesuk mlebu neng kene iki ya. Masuk di UIN aja nggak apa-apa.
karena di UIN ada psikologi umum tapi kan keislamannya ada, jadi psikologi Islam, jadi nanti apa ya bukan tok tapi ada agama itu psikologi Islami itu itu kalau nggak salah itu. Nah itu benar-benar ganti gitu. Nah kemudian kalau yang otak kiri itu kecerdasannya cuma satu, apa Bu? Ini Bu, kecerdasannya cuma ini. Wah ini susah diambil ya. Terus IQ, kotak kiri itu hanya kecerdasan IQ saja. IQ itu tidak konstan, artinya bisa berkembang. Paham? Hari ini dites IQ-nya 99, 6 bulan ke depan dia IQ-nya sudah naik, tapi dengan alat yang lain. Paham ya? Kemudian bagaimana cara mengembangkan otak kanan dan otak kiri? Perlu tahu nggak? Nah, kalau ada anak yang jenisnya dia menulis dia dengan tangan kiri itu boleh apa tidak? Boleh. Ada yang tidak boleh? Berarti kalau ada anak yang menulis biasanya menggunakan tangan kiri, mengoptimalkan otak kanan. Kalau ada anak yang sering banyakkan dia pakai tangan kanan, seperti saya juga sama ibu-ibu, itu berarti optimal di otak kiri, misalnya gitu. Cuman kalau tadi didukung jempol kiri di atas, jempol kanan di bawah, berarti maksimal di otak kanan, sekalipun nulisnya pakai tangan kanan. Gitu. Jadi nanti kalau ibu cari mantu dites, ayo saya kita nulis. Bonek jempolnya tenang neng dur, jempol kira tak tolak jadi mantu. Engko terus turut dalam ngarang lagu mergo ditolak jempolku kanan neng dur. Ada nggak yang jempolnya jejer kiri tadi Bu? Kalau ada jempolnya jejer berarti otak kanan kirinya sudah seimbang. Nah bagaimana cara menyeimbangkan? Pertama tadi adalah yang kiri dilatih di yang kanan, yang kanan dilatih yang kiri, itu yang satu. Yang kedua seperti ini, 1, 2, ayo ditirukan Bu. 1, angka 2 nih, 1, 2, 3, 4. Ini gue ngobati kepikunan Mbak. Ini itu nih, ini ngobati kepikunan. Karena saya di lansia di wilayah saya itu tak latih ini lansia senamnya gini, dan itu tidak pikun. Jenengan yosane pinten Mbak? 7. Oh 57. Oh ibu itu sebetulnya enggak jauh amat dengan saya ibu. Si Mbak itu 57, saya itu sudah 54 tahun. Oh ibu kaya 40 tahun. Karang bendino delok cewek awet nis. Ini dilatih biar ndak pikun Bu, biar ndak pikun Mbak nanti Mbak. 1, 2, ayo bingung kan dirinya. 3, mah tembak-tembakan. 5, 6, 7, 8. Nah ini dilatih, anaknya diajarin otak kanannya jadi seimbang. Yang ketiga seperti ini, tempelkan kuat, nempel kuat, plek. Kemudian ditarik sambil tarik nafas, tarik, tahan di dada ini Bu, terus ditekan-tekan ini sampai 30 kali. Setelah 30 kali dilepas, ini lainnya itu merasa ngomong, baru tarik 1, 2, 3, tarik dibatin 30 kali. Barang siapa ibu-ibu penderita miring sebelah, apa kui? Apa Bu? Migrain loh, orang gendeng loh Bu. Orang yang menderita migrain nggak bisa bangun, cukup gini Bu, tekan kuat, tarik kuat 30 kali. Kalau 30 kali belum selesai, diulangi lagi sampai 3 kali. Insya Allah migrainnya hilang, bukan kepalanya yang hilang. Waktu narik sambil nahan, ditahan 30, ditahan dalam hati aja ngitungnya. Yang penting 30. Nanti kalau belum sembuh, coba buktikan. Kalau ibu benar-benar migrain atau pusing, ditekan kerosong sampai ke otak, gitu. Ya, itu dulu. Nah, kemudian saya masuk ke sini Bu. Di sini ada keterangan, ada 3 kolom kotak, 1, 2, 3. Yang terakhir kolomnya terbagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kolom pertama itu tentang
aspek yang diungkap ada IQ, pengamatan benda, motorik halus, daya kritis, dan penyelesaian diri. Saya berangkat dari pengamatan benda. Apa yang diukur, apa yang dinilai. Dalam pengamatan benda di sini, yang dinilai, yang diukur oleh petugas-petugas dari tim bina potensi tentang fokusnya anak, tentang ketelitian dan ketekunan anak. Tapi kalau saya ikut, biasanya saya nggak pakai alat tes, Bu. Minta diletok, IQ-nya semene, kematangannya semene, wis apa? Siji-sijine saya paham, Bu. Mau dicocoknya cocok. Kemarin yang pengen bukti di mana, Bu? TK Panjatan belakang sektor itu, TK apa ya? Bakti Putra atau apa, saya lupa. Itu anaknya laki-laki umur 6 tahun, pindahan dari Semarang. Tak delok, terus kayaknya luar biasa nih anak. Nggak usah dites, nggak usah dites, Bu. Saya udah tahu dia IQ-nya berapa. Ibunya nggak boleh, tak tulis ya 125, ya nulis itu, tak taruh. Ibunya, bapak bawa alat tes, bawa, Bu. Tolong pakai alat tes aja. Oh ya, ya wis, tak tes lagi pakai alat. Langsung dihitung. Saya keluarkan netbook saya karena itu model sistemnya kan penyekorannya pakai software. Saya masukkan ke software. Hasilnya 125. Itu nggak tak tunjukkan. Yang tak tunjukkan yang saya tulis tadi. Bu, ini dipegang. Sekarang dicocokkan. Jadi kalau sulap ya, Bu. Sekarang dicocokkan yang ada di laptop saya. Itu anak laki-laki yang dites tadi IQ-nya berapa? Dicocokkan sama bu kepala sekolah. Duh, kok bisa satu selalu? Podo itu. Karena wis apa? Jadi itu benar-benar terlihat. Kalau anak cerdas itu terlihat, Bu. Bahkan anak yang bedah sesar, prematur itu akan mengalami hiperaktivitas yang cukup tinggi. Kaya jaran orang duwe udel itu ngerti jaran nganggo kacamata, nganggo klambi ning ra katokan. Bener kan? Seperti ini pengamatan benda. Kalau pengamatan benda fokusnya bagus, nilainya A. Di sini tertulis sangat matang. Nah, kemudian di sini ada silang. Silang misalnya. Tuh, silangnya di sini. Berarti anak ini termasuk B. Kalau sangat matang sekali artinya A. Kalau matang itu C. Kalau cukup matang itu D. Kalau kurang matang itu F, E. Kalau tidak matang itu F. Jangan cari G mentah, nggak ada. Paham? Yang kedua, karena fokus ini nanti dipakai di SD, tetap dipakai. Yang kedua, motorik halus. Ini sebetulnya pengungkapan anak biar nanti ketika di SD tidak mengalami masalah fokusnya, motoriknya gitu. Nah, ketika motorik anak ini dikatakan sangat matang sekali, goresannya itu yang dinilai. Apa goresannya yang dinilai? Tebal tipisnya goresan dan sekali jadi, itu yang kita nilai. Kalau diulang-ulang kok bagus, ya itu hasilnya malah jelek. Nek siji template tok kuwi malah sing bener. Itu kalimat psikologi itu. Nah, ini nanti ketika dia nulis di sekolah SD sudah nggak ada masalah. Sekali jadi. Kemudian yang ketiga, saya tanya, ibu seneng anaknya ngomong wae apa diem aja? Ini ngomong kok diseneni? Enggak. Ngomong wae gak mau kesel itu. Mergane ibu nulis ra iso jawab. Oh ngantuk, padha wae kuwi jawabane. Jadi ketika anak daya kritisnya tinggi, nanti pasti akan banyak tanya. Di sini daya kritisnya tinggi, pasti anak itu apa yang ditanyakan di luar dugaan. Kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa ibu tidak sholat? Terus menjawab itu. Baru libur gitu. Kenapa kok libur? Karena tanggal merah. Kenapa kok tanggal merah? Mumpet akhirnya. Jawabnya adalah semua perempuan di dunia ini ada dalam 1 bulan 7 hari yang tidak boleh melakukan kegiatan kewajiban ibadah. Semua perempuan. Tapi kalau laki-laki enggak. Kalau saya tahu lebih dalam, besok kalau sudah dewasa, titik sampai di situ, tekan weteng ini yo, wis. Misalnya adik lahir dari mana? Perut, mandek di perut, ojo diteruske. Engko terus takokne terus lewat ngendi Bu?
Piye lihat itu ke? Hati. Jadi daya kritis itu nanti akan menjadi bekal ketika di SD dia berani bertanya. Yang keempat adalah penyesuaian diri. Ada yang nangis nggak kemarin waktu di tes, Bu? Tidak ada, berarti waktu didatang ini dipanggil itu sudah dilihat, Bu. Berarti penyesuaian dirinya dulu. Ini tak kebukti. Oh benar datanya saya. Setelah semuanya matang, ini yang A bisa masuk B, yang B bisa masuk SD, matang dulu. Usia kematangan paling tidak 6,5 tahun masuk SD. Jangan kurang dari 6,5. 6 itu bahaya. Sekarang kurikulum Merdeka itu kelas 1 itu pelajarannya matematika, pemahaman dan penalaran logika loh. Masa aki ya anak-anak itu. Nah, oke. Kemudian kematangan anak laki-laki sama perempuan itu lebih matang mana, Bu? Kok tahu? Ibu kalau berantem dengan suami itu terus yang kita kocak cilik, suaminya apa istrinya? Oh suaminya, ya wis benar. Tapi itu tidak berlaku bagi psikolog laki-laki. Ya kan psikolog kan harus matang dari sejak kuliah kan harus dimatangkan dulu, Bu. Jadi ngadepi saya itu sejak SMA kelas 1 SMA saya itu udah di konseling suami istri bapak-bapak ibu. Jadi saya kalau pulang dari SMA itu dipetokin bapak-bapak ibu, saya nanti dijak gimana, terus dia diskusi, aku bisa jawab bilangnya. Terus Mbak Katu nengok dulu, di kecilnya Mbak Katu cerewet banget. Akhirnya bakat jadi psikolog ini. Nah kemudian sekarang berangkat ke IQ. IQ antara 90, saya ambil tengah, IQ 90 sampai 109 adalah di kawasan normal. Nanti di sertifikat ada, Bu, dibalik. Antara 90 sampai 109 itu IQ normal. Kemudian yang kedua ke atas naik satu ring 110 sampai 119 itu di atas rata-rata. 120 sampai 129 superior, cerdas. 130 sampai 144 gifted, genius. Genius itu hanya satu bidang yang lain belum tentu bisa. 145 ke atas super normal, atas gifted. Itu rasa sinau ya iso, Bu. Orang Bantul ada yang usianya 6 tahun, IQ-nya dites sampai 3 kali 156. Tinggalnya dibangun tapan. Ibunya ini salah satu pembuat program kurikulum Merdeka, namanya Bu Anissa. Anaknya namanya Karim. Udah berangkat ke Jepang, mestinya sebelum Covid itu berangkat ke Jepang, tapi baru berangkat ke Jepang ini nanti di usia 20 tahun akan mendapat gelar doktor dari Jepang. Ini saking cerdas itu. Dan itu bolo tenang nih bocah. Saya ketemu sejak umur 6 tahun itu. Bahkan saya mau menangani anak itu aja. Kalau Pak Hasan bisa jawab pertanyaan saya, boleh interview saya. Bahasanya ngono Ibu. Nek Pak Hasan tidak bisa menjawab, tidak usah, harus pulang. Waduh, aku jadi stres itu. Nah, tapi wong ini gimana? Nek aku raiso mending duit duit, aku ora bisa ngono ibu ya. Wah, psikolog kan 1001 cara. Jadi saya ketemu. Kemudian yang bawah IQ 80 sampai 89 di bawah rata-rata. 70 sampai 79 slow learner, lambat. 69 ke bawah tell me. Ibu-ibu sudah ketawa semua. Ada ibu-ibu satu sing lenggain yang pojokan mergane senake ya wis entek. Diem aja 30 menit kemudian baru dia kemengkelan dhewe itu ora gendeng kuwi. Tapi karena pertanyaan saya, ketika X itu IQ-nya 96, Y IQ-nya 102, tinggi yang mana? X 96, Y 102, tinggi yang mana? Podo. 90 sampai 109 adalah normal. Ini nek tak bagi sih kayak do padu. IQ-nya pinter, Bu, 96. Putrane 102 sing dhuwur kula nggih, Bu, padahal podo. Pertanyaan dulu apa tak bagi? Nek tak bagi sesuk nanti dibagi belakang aja. Monggo bertanya dulu, saya jawab, silakan Bu.